Jangan terlalu sopan karena saya seorang polisi, jadi untuk melindungi rakyat juga merupakan tugas saya, kata Miao. Komandan Kopi Zhao bersedia bergabung dengan Anda melindungi orang-orang bersama. Sungguh suatu kehormatan bagi pasukan kami untuk memiliki orang cakap seperti Anda yang menjangkau banyak tempat sekaligus. Menurut proses saat ini, diperkirakan ada lebih dari 400 km jalan untuk mencapai tempat pengungsian. Komandan Kopi Zhao, dapatkah Anda memberitahu saya tentang tempat pengungsian, kata Wang Bin. Lalu Zhao pun berkata ada 5 tempat berkumpul utama di negara kita, yaitu Shangjing, Qianqing Tibet, serta Central Plain. Fuzhou, setiap area di sepanjang pantai juga sangat ketat di sana. Itu adalah tempat-tempat teraman. Jadi tempat kumpul mana yang akan kita datangi? Ya, tempat pengungsian paling dekat dengan kita adalah Fuzhou, tapi kita harus kembali ke stasiun terlebih dahulu jika tidak ada fire support. Tempat pengungsian tidak mungkin pergi ke Fuzhou. Jadi tugas Anda adalah mengumpulkan semua manusia yang tersebar di stasiun dan kemudian membiarkan tempat pengungsian mengirim orang untuk menerimanya. Benar begitu, kata Miao. Dengan demikian, hanya dengan tiba di Fuzhou semua orang dapat hidup dengan aman, benar kan? Tapi ini terlalu aneh. Tetapi Anda dapat yakin bahwa meskipun stasiun kami tidak memiliki daya tembak yang kuat seperti tempat pengungsian, tapi itu cukup aman. Tidak hanya keamanan, semua orang dapat dipastikan di sana, tetapi juga banyak sayuran yang ditanam sehingga setiap orang tidak harus kelaparan. Tempat itu juga dapat menampung lebih kurang dari 100.000 pengungsi. Tentu saja itu tidak masalah. Untuk membantu Anda, semua orang akan melakukan upaya bersama dan kita akan tiba di sana dengan selamat untuk mengejar pasukan besar, kata Wang Bin. Aku pikir dia ingin menginterogasiku tentang masalah itu sekarang, tapi aku malah terkejut dia tidak benar-benar bereaksi padaku. Komandan Kopi Zhao, Anda sangat ditakdirkan jadi. Mari kita berbicara perlahan. Oke, ini adalah Coca-Cola yang kutemukan di persediaan ketika saya kemari. Silakan Anda menikmatinya, aku memberikannya pada Anda. Bagaimana ini bisa disebut menerima sesuatu? Anggap saya mengundang Anda untuk minum sebagai teman. Tapi Zhao menolaknya dengan baik-baik. Tidak, aku tidak bisa menerima barangmu, kata Zhao. Benar saja, dia seorang prajurit sejati dengan kepribadian yang kuat, dan sekarang aku semakin mengaguminya, kata Miao. Lalu terlihat bagaimana situasi di pengungsian, dan mereka pun mulai mengungsi ke arah Fuzhou. Hanya tersedia di Fuzhou, bukan? Jika aku bisa memainkan hal ini, aku tidak takut dengan para mayat, ucap prajurit yang lain. Wang Bin, inilah pemimpin Peton Liu, dan inilah pemimpin pendatang baru, dan namanya adalah Wang Bin. Kata Zhao, ini yang saya temukan di pabrik yang sudah ditinggalkan sebelumnya karena masih bisa digunakan, saya pun membawanya. Hehe. Pabrik mana yang punya peralatan luar biasa? Di mana aku melihatnya? Aku juga ingin membuat kendaraan selapis baja sepertimu, kata prajurit itu. Kenapa aku harus mempermalukannya? Aku hanya penasaran. Ternyata Komandan Kompi, anak ini pasti hantu. Tidak mudah mendapatkan peralatan yang luar biasa seperti itu, kata orang-orang di sana. Meskipun dia tidak jelas dengan detailnya, tapi dia tidak akan pernah menjadi bagian dari zombie. Setidaknya kita harus ingat itu. Kita sudah kehilangan banyak pasukan, dan jika ada mayat berskala besar lagi, kita akan benar-benar dimusnahkan. Ya, melelahkan sekali. Aku melarikan diri sepanjang malam dan aku hampir mati kelaparan sekarang. Xiaoyan dan Xiaobo sudah pergi untuk memasak bubur, jadi bersabarlah, kita akan segera bisa makan. Bubur masih belum cukup untuk beberapa mangkuk lagi, kata Paman Li. Bukankah Paman Wang sudah kembali? Di mana orang itu? Dasar bocil, apa yang kamu bisa ingat hanya stick drum saja? Ke kabin, kamu kembali, ucap Dozo. Kamu sudah lama pergi, aku sangat takut kamu tidak akan bisa mengejar kami. Saya tidak berharap untuk kamu menyusul secepat ini, kata Dozo. Perjalanan waktu kenyataan berbeda dari hari-hari terakhir. Jika ini terus berlanjut, apakah Yue dan Miao akan menua lebih cepat dariku? Tapi keduanya memiliki penampilan seperti itu. Meskipun mereka lebih tua dariku, mereka adalah yang terindah di hatiku. Apa orang-orang itu selalu merasa bahwa mereka memperhatikan kita di sini? Shonan, aku akan membawakanmu hal yang baik ketika aku kembali. Bukankah aku bilang begitu? Cepat. Hei, mau kemana petugas Miao? Aku punya. Tapi petugas Miao masih marah kepada Wang Bin. Apa petugas Miao begitu acuh karena sepertinya dia masih tidak memaafkanku? Apa yang bisa kulakukan sekarang, kata Wang Bin.
Lalu dia pun menunjukkan sesuatu. Wow, ini es krim. Diam-diam, jangan berisik, jangan terlalu berisik, kata Wang Bin. Aku akan memanggil Sionan dan Siobo dan yang lainnya kembali untuk makan sekarang. Jika tidak ada es krim tidak akan bertahan lama dan ini tidak akan terasa enak saat meleleh, kata Miao. Kata Yue. Tunggu, bukankah mereka bertanya-tanya dari mana Kakak Bin mendapatkan es krim seperti itu? Mereka tidak aneh. Dojo yang merasa heran kepada semua orang. Jangan khawatir, ini adalah kotak pendingin, jadi esnya bisa disimpan sampai malam. Kamu bisa makan dengan perut terbuka dulu. Terdengar suara tertawa dari tenda mereka. Yang lain pun berkata, bos, menurut Anda, apa yang dilakukan orang-orang itu di tenda? Entahlah. Sementara yang lainnya sedang membantu di dapur. Hei, hati-hati, ini makanan yang cepat bagikan. Lalu, Paman Li pun membagikan rokok yang dia dapatkan dari Wang Bin. Ini bagus bukan? Akhirnya kita bisa merokok dengan bebas. Akhirnya aku bisa istirahat, kata Wang Bin. Zombie yang muncul dalam ingatan seharusnya setingkat Raja Mayat. Bahaya, sekarang aku telah mengambil sistem. Aku harus menemukannya, tapi di mana aku menemukannya? Lalu seseorang mengetuk. Wang Bin, aku ingin bicara denganmu. Ternyata itu adalah petugas Miao. Oke, aku akan turun sekarang, kata Wang Bin. Lalu yang terjadi, mereka malah masuk ke mobil dan katanya mau turun kan. Itu mereka berdua berbicara bersamaan. Hei, dengan suasana canggung, kamu bicara lebih dulu. Rasanya ini lebih memalukan dari biasanya. Aku pikir tenda sudah terlalu ramai. Kau akan masuk angin kalau tidur di sini. Belum lagi kita juga punya tenda kan. Lalu tiba-tiba Wang Bin memeluk petugas Miao dan mencium. Namun yang terjadi, petugas Miao menolak dan mendorong Wang Bin. Tunggu, kenapa tidak? Petugas Miao, aku tahu kamu menyukaiku, kata Wang Bin. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu suka padaku hanya karena aku menyukaimu. Dalam hati Miao dia berkata seperti itu. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan satu sama lain? Kita semuanya punya sesuatu seperti itu, apalagi? Apa maksud itu? Bicara dengan jelas. Kamu hanya ingin menanggapku sebagai teman saja, bukan? Bagaimana bisa dalam hatiku kamu selalu menjadi eksistensi yang sangat penting? Bagaimana hubungan kita hanya teman? Awalnya aku pikir aku akan bertemu seseorang yang aku suka, kemudian jatuh cinta, menikah dan memiliki anak selangkah demi selangkah. Tetapi sekarang semuanya kacau karena kau. Ini semua salahmu. Sekarang aku telah menghancurkan semua yang aku impikan. Tugas Miao, jangan marah-marah. Listen to me careful, okay? Anjing. Akulah yang salah menghancurkan visimu untuk masa depan. Tetapi meskipun masalah seperti itu kamu miliki di awal yang tidak terlalu bagus, tapi percayalah, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia selama hidupku. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan apapun untukmu. Tapi kamu bahkan tidak memberitahu latar belakangmu. Bisakah kami benar-benar percaya pada kamu sendiri? Latar belakangku ya. Latar belakangku sebenarnya ini latar belakangku. Lalu tiba-tiba saja sistem ikut campur dalam percakapan. Pemain tidak boleh terpesona oleh cinta meskipun Anda berada di masa depan yang tidak dapat diubah. Kata-kata dan perbuatan Anda dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Ya, dia sudah menjadi milikku. Aku tidak bisa menyembunyikan darinya. Sistem berkata lagi. Lebih baik pemain berpikir dengan hati-hati. Sistem hanya dapat memberikan saran saat berada di sini loh. Aku tahu kamu punya masalah karena rahasia yang tidak bisa kamu ceritakan. Jadi jangan beritahu aku. Sambil berbicara dengan lembut, petugas Miao menyentuh mulut Wang Bin. Anjing, edanlah si Wang Bin. Petugas Miao, kamu sangat perhatian. Jangan khawatir Wang Bin, ini pasti akan baik padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Wang Bin. Lalu tiba-tiba petugas Miao yang memeluk Wang Bin. Kamu bilang aku tahu aku milikmu, tapi kenapa kamu masih memanggilku petugas Miao? Kalau begitu, aku akan memanggilmu Miao Miao. Ya, Miao 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 Miao. Nampaknya keyboard dari Goro telah bekerja dan virus tidak lagi mempengaruhiku, tetapi aku masih saja tetap sanggup. Miao Miao, karena kita sekarang berpasangan, maka aku bisa. Maukah kau menciumku lagi? Baiklah, anjing. Lalu, ya, bisa dilihat ya, seperti ini gambarnya, seperti itu. Seperti ini terus. Seperti ini juga, oke. Lalu Wang Bin pun begini, oke. Baiklah ya, ngertilah. Wang Bin, tunggu sebentar, kata Miao. Kau ingin melakukannya sekarang, tapi ini kan di mobil. Anjing. Jika kamu tidak suka, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu, kata Wang Bin. Waduh. Sebenarnya bukan tidak mungkin, kata petugas Miao. Aku harap kamu berbeda dari yang terakhir kali. Sambil berbicara perlahan-lahan, petugas Miao sambil menggoda. Bersikaplah baik padaku kali ini, Wang Bin.
baiklah. Tiba-tiba mereka udah buka baju aja lah tuh. Lalu tiba-tiba Wang Bin berkata, bolehkah? Lalu sebuah adegan kereta meluncur ke dalam terowongan. Ya, itu adalah terowongan yang sangat panjang dan keretanya juga sangat panjang. Di sisi lain, Yue berkata, kamu pasti kesepian sendirian, biarkan aku menemanimu Wang Bin. Ah Yue, lalu mereka pun ditemukan oleh Yue dalam keadaan yang ya begitulah ya. Lalu dengan canggung dia berkata, hahaha, sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kamu bisa melanjutkannya Wang Bin. Benarkah? Tentu saja. Lalu tidak tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengintip mereka. Kapten, aku melihat Miao dan Xiaoye naik kendaraan lapis baja Wang Bin bersama. Tapi mereka, mengapa mobil itu bergoyang-goyang? Apa mereka merencanakan sesuatu? Kata si petugas. Jangan kepo, tetaplah urus urusanmu. Lalu besoknya, pagi pun caang. Yang lain jalan, mereka malah naik ke mobil. Sementara itu, di sisi lain, Yue dan Miao memakan es krim sisa semalam. Es krimnya menetes di tubuh. Kakak Yue, maukah kau mencoba rasa durian? Aku punya, ini sangat manis. Kelihatannya sangat enak. Biar aku cicipi sedikit, kata Yue. Aku ingin mencoba es krim durian juga. Tapi, jangan menonton anak-anak. Ini ada adegan dewasa. Lalu Yue pun yang malu. Apa salahnya orang makan es krim? Memangnya orang makan es krim itu kan selalu berekspresi seperti itu. Kakak Bin, aku sudah tahu, kata Dozu. Kakak prajurit berkata bahwa ada jembatan di depan. Selama kamu menyeberang jembatan, kamu akan segera mencapai tempat berkumpul. Sudah lama sekali aku tidak beristirahat dengan baik. Aku merasa seperti tidak bisa menahannya lagi, kata petugas Zhao. Sementara di sisi lain, terlihat si monster bangkong sedang menggiring para mayat. Dia memasukkannya ke dalam sesuatu sambil pergi. Dia tertawa. Hehehe, benar-benar merepotkan. Terkena hujan dalam perjalanan seperti ini. Aku mendengar tentara bahwa itu akan segera datang. Tunggu sebentar. Lalu seseorang terjatuh. Wah, kalian semua sangat tua. Mengapa kalian pergi ke pengungsian? Lebih baik kalian mati saja, ucap yang lain. Jangan begitu. Jangan pergi ke pengungsian sendiri. Nyahlah. Ternyata dua seorang nenek-nenek yang terjatuh. Dan dengan rasa kepahlawanannya, petugas Zhao, Kapten Zhao menolong nenek itu. Nyonya, Anda baik-baik saja, kata Kapten Zhao. Berhati-hatilah saat hujan karena jalannya menjadi licin. Apakah Anda masih bisa berjalan? Biarkan saya membawa Anda ke depan dan duduk di truk. Bibi, Anda tidak harus bersikap sopan. Lalu Wang Bin pun menawarkan, ayo kita pergi ke mobil, Bibi. Aku akan mengantarmu ke dalam mobil. Dozu, kemarilah. Bibi, pegangan yang erat. Ternyata Dozu disuruh membawa nenek-nenek itu ke dalam mobil. Terima kasih, kata Zhao. Kapten Zhao ini benar-benar cantik dan dingin. Bahkan aku tidak berasa apa-apa kepadanya. Lalu tiba-tiba petugas Zhao pun berlutut di tanah. Kenapa kau petugas Zhao? Tidak, aku mungkin hanya sedikit kurang tidur. Komandan Zhao, biarkan aku membantumu. Komandan Zhao, apa kau baik-baik saja? Sepertinya kau demam. Tidak masalah, ini masalah sepele. Aku bisa menahannya, kata Komandan Zhao. Tidak peduli seberapa kuat Komandan Kopi Zhao, dia bukan besi, dia akan selalu menahan sakitnya. Selama kita melintasi jembatan ini, kita akan segera berada di stasiun. Semuanya ikut aku, kata prajurit di depan. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Bagus, ayo kita bernyanyi setelah ini semua selesai, ucap yang lain. Akhirnya sekarang kami bisa aman dan kami tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi, ucap warga yang lain. Komandan Kompi, pasukan di baris depan sepertinya datang untuk menemui rekan seperjuangan kita. Apakah semulus ini perjalanan? Dari awal perjalanan sampai sekarang kita tidak menemui satu zombie pun. Apakah ini adalah tentang sebelum badai? Apakah ini hari tenang sebelum badai? Mari gunakan keterampilan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Supervision. Wang Bin menggunakan supervisionnya untuk melihat apa yang terjadi di depan. Yang di depan bukanlah rekan Kompi Komandan Zhao. Mereka hanya orang-orangan sawah. Dan juga kenapa ujung jembatannya dihalangi dengan bangkai-bangkai mobil. Nah, sekarang kita berada di tengah jembatan dan bagian depan diblokir. Kemudian itu berarti kita semua terjebak di sini. Lalu terlihat dari jauh zombie yang seperti female Titan. Lalu Eren Yeager juga versi Titannya. Terlihat sial. Tapi mereka di blur ya, dulur. Mungkin takut kena copyright seperti saya.
Komandan Kompi, tidak bagus. Tim dikirim menemukan sekelompok mayat hidup. Tunggu, di sebelah sana juga ada, di kanan juga ada, di belakang juga ada. Kita terkepung. Lalu si female Titan pun mencekik seseorang. Hiya, wah. Tim pertama, aku akan menjaga di belakang. Tim ketiga menjaga sisi kanan, kiri dan kanan. Semuanya hati-hati. Baik, mereka semua menyebar. Pemimpin peloton Dio, pimpin kerumunan untuk menyeberangi jembatan dulu. Baik, jangan panik semuanya. Ikuti aku, kata si Komandan Liu. Wah, lalu si zombie pintar pun membawa beberapa orang. Tolong. Lalu sementara yang lainnya lari. Menjauhlah, jangan makan aku, saudaraku. Maafkan aku, jaga dirimu baik-baik. Hei, ini aku pinjam anakmu, akan kuberikan ini sebagai umpan. Tidak, ibu, tolong, ibu. Pergilah, anaknya lebih enak dariku, jadi jangan tangkap aku dan kejar aku. Ini. Sambil melempar dengan tidak rasa bersalahnya, si preman itu melemparkan anak kecil ke arah si zombie dulur. Namun itu segera dihentikan oleh Komandan Kompi Zhao dan dia dicakar oleh si zombie. Cepat pergi ke ibumu. Setelah menyelamatkan anak itu, Komandan Kompi Zhao menembaki zombie. Dar. Namun itu hanya seperti gigitan nyamuk seperti biasanya. Lalu tiba-tiba seseorang menahan pukulan dari zombie itu. Komandan Kompi Zhao, kamu harus bertahan tanpamu. Apa yang bisa dilakukan para prajurit di bawahmu? Ternyata itu adalah Wang Bin. Sudah berakhir, aku tidak bisa menopang tubuhku lagi. Aku akan pasrahkan diriku. Tidak, bukan seperti itu. Kalian pasti sangat lelah untuk selalu mengangkat kepala kalian, bukan? Lalu Wang Bin pun menghajar zombie itu. Komandan Kompi Zhao yang terlihat heran, benar-benar membunuh zombie elit dengan tangan kosong. Siapa dia sebenarnya? Komandan Kompi Zhao, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Kamu kemana? Istirahatlah sebentar. Sini, aku akan membantumu, kata Wang Bin. Punggungmu terluka, Komandan. Mengerikan, dia telah dicakar oleh zombie berurusan sistem menguji arah dan dia terinfeksi oleh racun zombie. Tinggalkan aku sendiri, kata Komandan Kompi Zhao. Aku akan menyeret semua orang ke bawah. Wang Bin, tolong bantu aku. Kita harus membawa semua orang kembali ke stasiun agar tidak ada rekan-rekanku lagi yang gagal. Wang Bin, hati-hati, belakangmu itu datang. Namun Wang Bin yang sudah lumayan OP, kini dia bisa menangani zombie elit dengan mudah. Dar. Lalu di satu scene yang lain terlihat si Bangkong berkata, jika kalian tetap setia padaku dan menuruti perintahku tanpa membantah, aku pastikan kita akan pesta setiap hari. Yang lainnya pun menunduk. Ternyata dia telah mengubah banyak zombie biasa menjadi zombie elit. Aku mengerti ini adalah hantu Raja Mayat. Aku dapat melihat dari serangan terakhir bahwa kamu tampaknya dapat mengendalikan para zombie, kata Komandan Kompi. Siapa kau sebenarnya? Untuk sekarang aku tidak bisa memberitahu kami semua detailnya, tapi yakinlah aku benar-benar layak di atas kepercayaanmu padaku, dan aku akan menjelaskan kepadamu secara perlahan. Ya Tuhan, tumpukan benda ini menghalangi jalan sini, bagaimana kita akan menyeberangi jembatan, kata prajurit. Tapi di pertarungan sebelumnya semua bahan peledaklah habis. Kalaupun dipindah dengan tangan kosong, kita harus melepas tembaga besinya yang rusak. Kami memiliki beberapa senjata berat di tangan kami yang dapat membantu. Silahkan bersihkan penghalang bersama kami. Ternyata itu adalah Dazu dan Paman Li. Dengarkah Dazu, petugas Li, Anda masih memiliki basoka di tangan Anda. Kenapa kau tidak keluarkan lebih awal? Berhenti bicara omong kosong, mari hancurkan benda-benda ini terlebih dahulu. Kendaraan mobil lapis baja untuk menyingkirkan penghalang jalan. Baiklah, mari kita mulai sekarang, ucap prajurit yang lain. Lalu basoka pun diluncurkan. Dar, oke, baiklah, sekarang giliranku. Lalu Mio pun menabrak mobil-mobil itu dengan mobil tank miliknya. Wow, dengan cara ini penghalang jalan akan dibersihkan sekaligus. Semua orang dengar, cepat jalan, kita akan pergi untuk mengungsi. Namun beberapa orang masih ditangkap oleh zombie elit dan tiba-tiba zombie elit pun mukanya diledakkan. Hai, saudara Yoi, bukankah kamu baru saja membersihkan penghalang jalan dan benar saja kenapa kau kembali begitu cepat? Tunggu, aku ini segera kembali untuk membantu kakak Wang. Sementara itu Wang Bin sedang bertarung dengan zombie elit. 1 million step. Body booster. Punch. Hei, yang di depan, kenapa kau terburu-buru menculik orang-orang? Dasar anjing, apa kau berani lari saat ku tangkap lehermu nanti akan kupatahkan, bangsat. Semuanya lebih cepat. Jangan tinggi sampai tertinggal. Percepat langkah kalian. Anak-anak, apa kalian benar-benar tahu cara menggunakan senjata?
Xiaonan dan Xiaobo memegang senjata pistol. Tentu saja, jangan meremehkan kami, Paman. Kami adalah penembak jitu. Hahaha. Tekan mereka dengan tembakan, semuanya pertahankan posisi kalian. Komandan Kopizau, Anda terlalu banyak orang yang telah dibawa pergi dan hanya sedikit dari orang yang diculik dan berhasil diselamatkan. Bagaimana ini? Jika bukan karena kau yang diperkirakan hari ini akan menjadi akhir dari kita semua, lebih baik ayo kita mundur dulu. Baikkah kau gitu? Kalau gitu kita evakuasi dulu yang selamat terlebih dahulu. Yue, carilah Miao Miao dan yang lainnya. Dulu aku akan pergi meledakkan jembatan ini. Bagaimana caranya? Ternyata entah dari mana Wang Bin mengeluarkan senjata peledak. Wang Bin, bagaimana kau bisa mengeluarkan begitu banyak bahan peledak dari dalam tasmu? Nah, sudah jangan dipikirkan, kata Wang Bin dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 lari. Dengan begitu banyak bahan peledak, apa kalian berani mengejar? Kata Wang Bin. Hahaha. Namun tiba-tiba saja si monster kodok pun datang. Jadi itu bahan peledak. Kodok itu pun mematikan alat detonator peledaknya dengan lidahnya. Cepat serang mereka, kata si kodok. Sistem tubuh utama parasit ada di dekatnya dengan level gelombang otak. Sekarang pemain tidak cukup untuk mempengaruhi zombie berparasit. Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa kau tidak katakan itu sebelumnya? Kau ingin aku mati ya? Kata Wang Bin. Mari kita bersama menukung kakak Wang. Lalu senjata pun ditembakkan dar melintasi beberapa orang dan melintasi tubuh Komandan Xiao. Itu meledakkan badak duar. Nah, kau sangat hebat. Kalian menembakku menjadi sangat akurat. Ternyata itu adalah Xiaonan yang menembak. Untung pelurunya tidak mengenai siapapun, sambil dalam hati berkata Xiaonan seperti itu. Namun zombie yang selamat masih banyak. Tidak apa-apa, sekarang jebatannya rusak, mereka tidak bisa lewat. Kita aman sekarang. Kakak Wang, oke, aku datang, sweetie. Anjing. Komandan Kopizau. Namun ternyata Komandan Kopizau tanpa diketahui Wang Bin, dia telah diculik oleh si monster kodok. Berhenti bicara. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tidak, Wang Bin, pergilah. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja denganku, kata Wang Bin. Bodoh, siapa yang membuatmu datang ke sini tanpa izinku? Lalu Komandan Kompi, kakak Wang, yang lainnya pun khawatir. Wang Bin juga diseret ke dalam air. Maaf, aku terlalu cemas, Pamanli. Kau benar, aku harus tenang. Ternyata Wang Bin dan Komandan Kompi jauh dibawa oleh monster kodok itu ke dalam air. Kalau begitu, ayo kita bertindak. Cepat Yue, jangan khawatir, tidak akan apa-apa yang terjadi pada Wang Bin. Lalu Wang Bin sudah di dalam air. Di mana Komandan Kopizau? Sistem, apa yang harus kulakukan? Lalu sistem pun berkata, Anda telah dipindahkan ke mode lotre. Semoga sukses untuk para pemain. Ya. Lalu sistem itu pun nyuruh Wang Bin main slot di saat kritis begini, dulur-dulurku. Ternyata lalu tiba-tiba scene berpindah ke arah Komandan Kompi. Makhluk ini adalah Raja Mayat yang telah mengirim zombie-zombie yang menyerang kita. Aku benar-benar tidak ada harapan. Saat di detik-detik akhir, Komandan Kompi mengingat masa lalu. Aku ingin menjadi tentara yang melayani tanah air sepenuh hati tanpa diduga. Tidak lama setelah mendaftar wajib militer, tiba-tiba saja akhir zaman tiba.